Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nurdiana dari tingkat 2B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan neonatus dan bayi baru lahir. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita akan membahas mengenai perawatan neonatal esensial pada saat lahir. Yang pertama, penilaian awal untuk semua bayi baru lahir. Dilakukan penilaian awal dengan menjawab 4 pertanyaan, yaitu apakah kehamilan cukup bulan, kemudian apakah air ketuban jernih atau tidak bercampur dengan mekonium. Segera setelah bayi lahir, segera dilakukan penilaian, yaitu apakah bayi menangis dengan kencang atau bernapas dengan megap-megap. Kemudian, apakah tonus otot bayi bergerak dengan aktif atau tidak? Jika bayi kurang bulan atau di bawah 37 minggu atau bayi lebih bulan dan air ketuban bercampur mekonium, bernapas dengan megap-megap dan otot tonus bayi tidak bergerak dengan baik, maka dilakukan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Yang kedua, pencegahan kehilangan panas saat lahir. Mekanisme pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir ini belum berfungsi dengan sempurna. Oleh karena itu, jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas, maka bayi baru lahir dapat mengalami hipotermia. Bayi dengan hipotermia berisiko tinggi untuk mengalami sakit berat atau bahkan kematian. Bayi prematur atau BBLR lebih rentan untuk mengalami hipotermia. Nah, untuk pencegahan kehilangan panas saat lahir, bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama membersihkan tubuh bayi dengan menggunakan handuk halus dan juga kering. Kemudian yang kedua, meletakkan bayi di atas tubuh ibu. Dan yang ketiga, memberikan bayi selimut atau bedong serta topi untuk menjaga kehangatan bayi. Kemudian yang ketiga, pemotongan dan perawatan tali pusat. Tali pusat diklem, dipotong, dan diikat 2 menit pasca bayi lahir. Sebelumnya ibu disuntik oksitosin, kemudian puntung tali pusat sebaiknya tidak dibungkus atau dioleskan dengan cairan. Luka tali pusat tetap dijaga, tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Yang keempat, inisiasi menyusui dini atau IMD. Prinsip pemberian ASI adalah dimulai sedini mungkin atau setelah bayi lahir. Eksklusif selama 6 bulan, diteruskan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan. Pemberian ASI juga meningkatkan ikatan kasih sayang, memberikan nutrisi terbaik, dan juga melatih motorik dan refleks bayi. Lanjut ke poin yang kelima, pencegahan perdarahan. Karena sistem pembukuan darah pada bayi baru lahir belum sempurna, maka semua bayi akan berisiko untuk mengalami perdarahan. Bayi baru lahir memiliki jumlah vitamin K sangat sedikit dalam tubuh mereka. Padahal vitamin K dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Itulah sebabnya pada bayi baru lahir dilakukan suntikan vitamin K. Kemudian yang keenam, pencegahan infeksi mata dengan salep atau tetes mata. Untuk pencegahan infeksi mata diberikan segera setelah proses IMD dan bayi selesai menyusui. Sebaiknya 1 jam setelah lahir. Pencegahan infeksi mata dianjurkan menggunakan salep mata antibiotik tetrasiklin 1%. Yang ketujuh, pemberian imunisasi hepatitis B pertama. Diberikan 1-2 jam setelah pemberian vitamin K secara intramuskular. Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan ibu ke bayi. Bayi harus diimunisasi hepatitis B sedini mungkin. Mengenai vaksin hepatitis B bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedelapan, pemberian identitas semua bayi baru lahir harus mendapatkan tanda pengenal berupa gelang yang dikenakan bayi dan ibunya untuk menghindari tertukarnya bayi. Sebaiknya dilakukan segera setelah inisiasi menyusui dini. Gelang pengenal berisi identitas nama ibu dan ayah, tanggal, jam lahir, dan juga jenis kelamin. Nah, poin yang ke-9 atau yang terakhir yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik hari pertama kelahiran bayi.
Pemeriksaan bayi baru lahir bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. Risiko terbesar kematian bayi baru lahir terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. Sehingga jika bayi baru lahir di fasilitas kesehatan, sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Untuk pemeriksaan pada bayi baru lahir dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu yang terdiri dari anamnesa, misalnya keluhan tentang bayinya, kemudian pemeriksaan fisik, misalnya perkembangan berat badan dan juga pengukuran panjang badan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.